Jangan lupa like, komen, dan subscribe PSHT Balikpapan. PSHT Jaya, Jaya, Jaya. Jangan lupa like and subscribe dan like komen PSHT Balikpapan Jaya. Tadi pencerahannya sedikit ini. Tadi diberikan pencerahan yang luar biasa ke kita semua bahwa ayo kita bergandengan tangan, sama-sama berjalan ke depan untuk lebih maju lagi. Nah, ini kita tanya lagi ke coach nih. Nah, pembina prestasi sekaligus pelatihnya atlet Balikpapan terkait dengan event kemarin. Nah, ini adik-adik ini kan saya lihat kemarin banyak yang kecil-kecil itu. Nah, itu membinanya bagaimana, Mas? Nah, mungkin ada teknik-teknik tersendiri nih. Nah, ini siapa tahu bisa membagi ke saudara-saudara kita yang di luar Balikpapan, di Samarinda, di Bontang, atau di luar sana di Jawa. Nah, adik-adik yang kecil-kecil ini kan agak susah ini. Kalau kita ngajari itu, ngelatih itu agak susah. Nah, Mas Muksi ini punya teknik pasti. Nah, mungkin ada sedikit teknik-teknik yang bisa ditularkan ini. Nah, gimana Mas? Mas Edi. Jadi memang event Kejurkot kemarin mulai dari usia dini 1, 2, remaja, dan dewasa. Nah, triknya kami selaku pelaku pelatih prestasi untuk PSHT cabang Balikpapan memang ya yang pertama ya memang harus sabar. Sabar karena ini kecil-kecil, anak-anak kecil. Gimana caranya kita membuat anak kecil usia dini 1 ini, usia 6 tahun ini bisa senang. Yang penting senang dulu. Nah, kalau dia bisa senang, dibuat senang, otomatis besok akan datang lagi. Dan berarti ibaratnya membibit dari telur menjadi petarung yang hebat. Betul, luar biasa. Betul. Jadi intinya gimana caranya adik-adik kita ini senang dulu. Nah, kita buat happy dengan mungkin berbagai cara latihan. Dan ya alhamdulillah memang penyumbang terbanyak untuk medali emas dari 62 emas itu ya memang dari usia dini. Nah, itu masih di caranya, strateginya. Karena gini Mas, memang saya lihat kemarin kan kecil-kecil ya, kecil-kecil sudah dapat emas sih. Nah ini, mungkin tadi tekniknya memang harus sabar berarti. Nah, kalau dari cabang bagaimana menanggapin yang usia-usia dini supaya nanti ke depan usia dini ini selalu ada, bahkan di tempat-tempat latihan usia dini ada, menjadi penerus prestasi nanti bisa disalurkan ke Coach Muksin. Gimana Ketua? Ya, jadi begini Mas. Saya selaku pengurus cabang, pengurus organisasi PSHT cabang Balikpapan, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap pelatih-pelatih yang ada di rayon yang akhirnya diserahkan kepada Mas Muksin selaku pembina atlet, pelatih atlet. Itu anak-anak usia dini itu adalah generasi-generasi yang akan meneruskan perputaran prestasi, perputaran organisasi untuk kedepannya. Maka saya sering menyampaikan kepada pengurus-pengurus ranting, rayon, jangan hanya melatih yang tujuannya hanya untuk segera disahkan menjadi warga. Ya. Bahkan kadang-kadang saya amati itu ada metode cara melatih itu yang penting jadi warga. Ini bukan tujuan. Mungkin kalau bercerita zaman dulu memang PSHT tuntutannya hanya untuk menjadi warga, menjadi bagian dari keluarga besar PSHT. Namun untuk sekarang kita juga harus memperjuangkan prestasi adik-adik kita yang kegunaannya sangat luar biasa, Mas. Ya. Yang saya tahu itu jika atlet yang mungkin usia remaja, pra-remaja, usia dini 1-2 itu jika memiliki sertifikat prestasi yang ada stempelnya di Spora, ini daftar sekolah pun akan diberi kemudahan. Betul. Maka ayo kita sama-sama tingkatkan prestasi, kita bibit yang tadi saya sampaikan, ibaratnya Mas Muksin ini membibit dari telur ini sampai menjadi jago petarung yang sangat tangguh. Ini luar biasa beliau, luar biasa.
luar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Oke, Dulur. Nah, ini tadi membahas masalah sertifikat yang ada stempelnya. Nah, perlu diketahui bahwa setiap pendaftaran baru sekolah, kalau punya sertifikat itu adalah prestasi. Prestasi biasanya poinnya itu ditambah 10. Nah, ditambah 10 itu bobotnya. Kalau itu pendaftaran yang dulu. Nah, kalau yang sekarang saya masih belum tahu berapa. Yang jelas sama seperti yang disampaikan Kang Mas Ridon tadi, itu akan dipermudah jalurnya prestasi. Jadi dulur-dulur semua yang ada di Kota Balikpapan atau di luar, kalau punya anak masih kecil-kecil, jangan lupa disalurkan untuk prestasi. Balikpapan ke Mas Muksin. Nah, insya Allah Mas Muksin bakal siap buat dulur-dulur semua. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Mas Muksin. Ini strategi supaya juara kemarin. Nah, pasti punya strategi. Atau kemarin tuh sebenarnya Mas Muksin sudah melampaui target atau belum? Oke, Mas Edi, dari total atlet yang kita turunkan 106 atlet, memang kami punya target ya sekitar 80 emas, 40 emas, tapi ya alhamdulillah lah kita bisa di 62 emas, terus 23 perak, terus 12 perunggu. Nah, dari sekitar 18 perguruan yang ikut dalam event ini, ya kita alhamdulillah memang susah untuk terkejar dengan pesaing kita seperti PSAT cabang Balikpapan, Pusat Madiun, terus ada Tapasuci, terus ada Persida Sasat. Ya kalau memang di hari terakhir itu, ya memang kami sudah bisa baca bahwa insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum 1 sesuai dengan target itu, Mas Edi. Targetnya kemarin ya 40 ya. Ya, dia agak 80 Melampaui. ya. Ini berarti luar biasa ini. Sangat Luar biasa ini Mas. Luar biasa. Kunci keberhasilannya itu gimana sih? Ya. Jadi kalau ingin berhasil itu ya harus berlatih dan terus berlatih ya. Yang mana memang saya sempat membaca strategi beberapa perguruan yang ada di Kota Balikpapan bahwa kami mendapat informasi ada latihan yang 4 kali dalam 1 minggu. Nah kalau secara grafiknya kita memang sudah di atas, soalnya kita mulai latihan itu 3 bulan terakhir ini kita sudah mengadakan tiap hari. Nah tiap hari itu, bilang pepatah mengatakan bahwa orang yang usaha itu tidak membohongi hasil. Dan alhamdulillah kita buktikan. Dan memang target saya sudah sampaikan ke ketua bahwa target kami adalah juara umum 1, dan itu alhamdulillah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat resep masakan sudah dibuka ini secara terbuka oleh Mas Muksin ini ya. Nah, mudah-mudahan semua perguruan yang ada di wadah IPSI ini bisa menjadi juara umum. Nanti tahun depan ini saingannya lebih ketat ini Mas Muksin. Nah, ini kalau untuk tahun depan gimana persiapannya lagi? Ini kalau nggak salah kemarin saya sempat dengar nih, Balikpapan ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi ya, Forpop ya. Nah ini kan pasti pelatihnya salah satunya Mas Muksin ini. Gimana atletnya PSAT Balikpapan ini bagaimana ini? Apakah sudah siap ini untuk bersaing? Oke. Mas Edi, jadi saya juga selaku salah satu pelatih untuk prestasi IPSI Kota Balikpapan. Dari hasil kejuaraan kemarin, memang juara 1 baik yang remaja maupun dewasa itu secepatnya kita akan melakukan pemanggilan untuk persiapan TC yang akan diakomodir langsung oleh IPSI Kota Balikpapan. Ya, kalau untuk remajanya sendiri untuk persiapan Popda yang akan diadakan sekitar bulan 10 di Penajam Pasir Utara, dan termasuk Praporpop untuk dewasa. Praporpop untuk dewasa itu sesuai dengan yang kita baca di koran tadi bahwa IPSI Kota Balikpapan yang disampaikan Pak Sekda siap untuk menjadi tuan rumah Praporpop. Itu Mas Edi. Jadi kami selaku pelatih IPSI Kota Balikpapan harus secepatnya bergerak untuk kalau atlet kita gimana ini Mas? Ini siap bersaing dah ini kira-kira? Apakah sudah mumpuni atau harus berlatih lagi?